Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku Prodi IAT semester 6. Baiklah, saat ini Bapak akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 yang berjudul tentang pendekatan kajian tafsir. Untuk bisa menafsirkan itu tidak hanya cukup hanya menguasai bahasa Arab saja, tetapi harus menguasai metode yang telah digariskan oleh para ahli tafsir, tentunya kaidah-kaidah tafsir dan lain-lain. Karena ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar," rawahu Tirmizi. Artinya, barang siapa yang berpendapat tentang isi Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka siap-siap tempatnya di neraka. Jadi artinya tidak boleh saena edewe menafsirkan Al-Qur'an, tetapi harus menguasai metode-metode yang telah digariskan oleh para ulama tafsir. Metode pendekatan dalam kajian tafsir ini disebut juga sebagai ittija al-fikri atau pola pikir. Beberapa pendekatan yang bisa dipakai pola pikir ittija fikri itu aliran-aliran pemikiran, bisa juga tentang pendekatan dalam kajian tafsir. Di antaranya dalam buku Surya Dilaga dijelaskan ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Kemudian yang kedua ada pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Yang ketiga pendekatan komprehensif dan pendekatan sektoral. Kemudian yang terakhir ada pendekatan disipliner, pendekatan multidisipliner, dan pendekatan interdisipliner. Baik, Bapak akan jelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama pendekatan objektif. Pendekatan objektif ini adalah pembahasan ayat-ayat kauniyah, kaitannya dengan pengetahuan modern, ya. Jadi pembahasan tafsir tetapi fokus terhadap ayat-ayat kauniyah yang bersifat alam atau ilmu pengetahuan modern, ya, seperti hukum-hukum astronomi, teori kimia. Menurut sebagian ahli ada 800 ayat kauniyah tentang manusia, tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang udara, tentang bumi, perbintangan, dan industri. Itu kalau menafsirkan seperti itu berarti menggunakan pendekatan objektif. Yang kedua kemudian pendekatan subjektif, yaitu pendekatan terhadap makna Al-Quran yang terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tergantung posisi penafsirnya. Jadi kalau ada individu atau orang yang menafsirkan untuk kepentingannya pribadi atau kelompoknya, itu pendekatan subjektif, dan saya kira bisa boleh bisa tidak. Kalau menjauhi makna Al-Quran, jauh dari makna itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan yang menafsirkan adalah kaum sufi, menafsir Al-Quran dengan pendekatan sufistik, saya kira boleh-boleh saja. Atau misalkan para filosof, ahli filsafat menafsirkan dengan pendekatan filsafat, selama tidak melenceng dari aturan tafsir, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, saya kira boleh-boleh saja, ya. Lanjut, kemudian yang kedua tadi ada pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung apa? Pendekatan menggunakan data primer, yaitu peneliti tafsir dengan data primernya adalah Al-Quran itu sendiri atau hadis yang sahih dan pendapat sahabat atau tabi'in. Ada juga yang menambahkan tabi'in, ada yang pendapat sahabat saja, ada juga yang berpendapat dengan. Jadi kalau pendekatan langsung ini menafsir Al-Quran dengan data primernya Al-Quran atau hadis atau pendapat sahabat atau tabi'in. Itu namanya pendekatan langsung kepada sumbernya. Kemudian kalau pendekatan tidak langsung ada pendekatan menggunakan data sekunder. Berarti data sekunder, data selain yang di atas tadi, selain Al-Quran, selain hadis, selain pendapat tabi'in, itu pengembangan dari pendekatan langsung yang di atas tadi, yaitu pendapat, misalkan menafsir Al-Quran dengan menggunakan pendapat para ulama, kaidah istinbat hukum, kemudian sejarah turunnya Al-Quran, teori ilmu pengetahuan. Ini pendekatan tidak langsung, artinya tidak langsung merujuk pada Al-Quran itu sendiri atau hadis atau pendapat sahabat, tetapi merujuk pada pendapat ulama, kaidah dan lain-lain. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada pendekatan komprehensif dan pendekatan sektoral. Pendekatan komprehensif adalah pendekatan menafsir Al-Quran tidak hanya satu segi saja, tapi komprehensif kan seluruh segi, dari berbagai perspektif, dari berbagai persegi, dari berbagai bidang. Membahas ayat Al-Quran dari misalkan sabab nuzulnya, arti kosakatanya, munasabah. Ini kalau dalam dulu yang kalau di metode penafsiran itu tahlili mungkin, ya. Tahlili. Jadi
secara komprehensif dari berbagai macam. Biasanya bahasanya lebih panjang kalau komprehensif. Kemudian yang kedua, pendekatan sektoral nih kebalikan dari komprehensif. Pendekatan menafsir Al-Quran yang singkat, global, tidak panjang lebar, to the point. Misalkan arti kata dijelaskan secara singkat tanpa menyentuh aspek lain. Sabab nuzul mungkin tidak, sedikit-sedikit saja disentil begitu. Nah, itu sektoral. Ini kalau dikatakan dalam buku ini bahwa kita belajar Islam itu dari MI, dari SD itu sektoral ya, kita belajar fikih, kita belajar tidak komprehensif. Padahal belajar Islam secara komprehensif itu akan mengantarkan kita memahami Islam secara komprehensif, tidak sektoral. Sektoral itu sepotong-sepotong gitunya. Jadi nanti melihat Islam itu hanya dari satu sisi saja. Makanya yang baik itu adalah pendekatan komprehensif dalam ini. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir pendekatannya adalah ada 3 nanti. Ada pendekatan disipliner, pendekatan multidisipliner, dan pendekatan interdisipliner. Untuk pendekatan disipliner ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang termasuk di sini. Apa pendekatan disipliner? Pendekatan yang mengkaji objek dari sebuah disiplin ilmu. Nah, yang termasuk ini ada 4 yang termasuk pendekatan disipliner itu pendekatan syar'i, pendekatan sosiohistoris, pendekatan filsafat, dan pendekatan linguistik. Pendekatan syar'i mengkaji Al-Quran dengan mengeluarkan hukum-hukum Islam produk istinbat. Jadi kalau kita kenal ada Gus Baha, itu adalah yang disebut faqihul Quran gitu, yang paham terhadap fikih-fikih Quran ya, seperti itu mengkaji Al-Quran dengan mencari intisari daripada hukum-hukum Islam yang bisa disarikan, bisa disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Itu pendekatan syar'i, berarti mencari produknya adalah hukum-hukum Islam. Syariah gitu ya. Kalau yang pendekatan sosiohistoris tuh memahami atau menafsir Al-Quran secara kontekstual. Apa kontekstual aja? Memahami kondisi pada saat sebuah ayat diturunkan, lalu direfleksikan dengan masa sekarang. Nah, itu biasanya pendekatan kontekstual sosiohistoris ini dipersuskan dengan pendekatan tekstual, di mana kalau pendekatan tekstual hanya melihat secara teks saja, tidak melihat kumaha kondisi harita. Jadi kalau pendekatan sosiohistorisme ningali harita keur diturunkeun teh keur pedah aya kasus naon diturunkeun ayat Al-Qur'an, kemudian nanti direfleksikan dengan kasus sekarang. Jadi kalau tekstual tidak, dia pokoknya kalau A, kalau B. Kalau biasanya tekstual seperti, kalau sosiohistoris itu mempertimbangkan dan merefleksikan dengan zaman sekarang gitu ya, menyesuaikan, mengadaptasi dengan zaman sekarang. Yang ketiga yang termasuk dalam pendekatan disipliner adalah pendekatan filsafat. Memahami Al-Quran disesuaikan dengan ya disiplin ilmu filsafat. Ya, misalkan ada filosof yang mencari pengetahuan filsafatnya dari ayat Al-Quran misalkan untuk memperkuat argumennya. Kemudian yang keempat terakhir pendekatan linguistik atau riwayat dan bahasa, di mana penafsiran ini adalah mengandalkan periwayatan dan kebahasaan. Nah, dalam hal ini pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. Jadi bahasa atau dialek Quraisynya itu mungkin ya yang ditekankan. Itu yang 4 ya, oke. Pendekatan disipliner. Jadi pendekatan dari satu disiplin ilmu ya. Yang selanjutnya ada pendekatan multidisipliner, mengkaji Al-Quran dari berbagai disiplin ilmu, menafsir ilmu dengan mengaitkan berbagai disiplin ilmu. Ini yang mungkin lebih kalau tadi pendekatan komprehensif ya, bisa jadi juga hampir sama pengertiannya, tidak jauh beda dengan ini ya, pendekatan multidisipliner. Kemudian kalau pendekatan interdisipliner, pendekatan menggunakan beberapa disiplin ilmu, tapi ilmunya itu serumpun yang relevan dan terpadu. Kalau multidisipliner mah berbagai disiplin ilmu apa saja yang sesuai dengan pembahasan. Kalau pendekatan interdisipliner mah berbagai disiplin ilmu tapi ilmunya yang serumpun, yang relevan dan terpadu. Demikian penjelasan Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.